Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan firman-Nya dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami. Ajari kami untuk mensyukuri setiap berkat-Mu, dan ajari kami untuk dapat memakai setiap berkat Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan memulai segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menuntun dan mengajar kami, agar kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 21 Agustus 2024, tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 3. Dalam bahasa Batak Sada Musa Sada ayat 3. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dungi makuling ma debata ninna. Jadi maho natiur, jadi tiur ma tutu. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu dilanjutkan di dalam renungan kita pada hari ini, yaitu di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam firman-Nya, Allah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Bisakah Allah menciptakan terang lebih dulu? Tentu bisa. Lalu mengapa Allah tidak menciptakan terang lebih dulu? Tuhan tahu pada saat kapan Dia menjadikan segala sesuatunya. Tentu Tuhan mau menciptakan segala sesuatu, dan ketika segala sesuatu itu telah ada, lalu Tuhan menciptakan terang. Dan setelah terang itu jadi, untuk apakah Tuhan menciptakannya? Setelah Allah menciptakan terang, maka Allah menciptakan tumbuhan, lalu hewan, dan pada hari terakhir Ia menciptakan manusia. Berarti terang itu berguna untuk dipakai oleh makhluk hidup. Kalau tumbuhan memakai terang itu untuk berfotosintesis, memasak makanan pada daun. Lalu pada hewan dan manusia, tentu terang itu sangat berguna. Karena jika semuanya gelap gulita, maka makhluk hidup, hewan dan manusia tidak tahu hendak kemana. Kita katakanlah dalam kehidupan kita, jika di rumah listrik kita padam, maka semuanya pekerjaan kita terasa buntu. Kita tidak tahu mau mengerjakan apa. Jika kita mempunyai air yang diambil dari tanah, mesin pompa mati, listrik tidak ada, kita tidak bisa mandi,
kita tidak bisa mencuci, kita tidak bisa memakai segala sesuatu keperluan rumah tangga dengan air. Lalu kita tidak tahu mau melakukan apa kalau listrik kita mati, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau dari sejarah penciptaan ini, kita bisa melihat bahwasanya Allah menyiapkan atau Allah menyediakan apa yang kita perlukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sungguh baik, Allah Maha Kuasa. Dia tahu apa yang kita perlukan. Sebagaimana di dalam renungan kita pada hari ini, di dalam firman-Nya, Ia menjadikan terang, dan terang itu pun jadi. Demikianlah di dalam kehidupan kita. Tuhan mau hidup kita berdampak. Hidup kita bisa menjadi terang bagi dunia. Bukankah demikian yang dikatakan Yesus? Hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Hidup kita harus memancarkan sinar, karena kita telah lebih dulu mendapatkan sinar dari Allah. Yesus Kristus sendirilah yang menjadi terang dunia di dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendirilah yang telah meneladankannya bagi kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, setiap kita terpanggil untuk menjadi terang dunia. Semua kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan dan masuk kepada terang Allah yang ajaib, Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita dipakainya untuk menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah demikian dikatakan dalam buku nyanyian kita, Kidung Jemaat 424? Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun aku berada, ku mengenangkannya. Dalam bahasa Batak dalam buku ND 720, Naing marsi nondang ngoluku di igil Yesusi. Yesus, Tuhan, Allah kita, menginginkan kita untuk menjadi sinar dan terus bersinar di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah bersinar? Sebagaimana sinar Allah menerangi kehidupan kita? Jika Allah di dalam firman-Nya dapat menjadikan segala sesuatunya, biarlah Allah memakai kehidupanmu untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia. Hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh menyadarkan kita bahwasanya Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa di dalam segalanya, termasuk berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang telah Engkau beri dan Engkau sediakan bagi kami. Mampukan kami untuk memakainya dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Mampukan kami melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang berduka cita. Engkaulah yang memberi penghiburan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dan berjuang. Engkaulah yang menguatkan dan memberi jalan keluar. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Biarlah hati mereka tetap kuat, tetap teguh, percaya, berpengharapan kepadamu. Engkaulah yang memulihkan mereka dari sakit penyakitnya. Engkaulah yang memelihara kehidupannya. Dan biarlah mereka selalu percaya dan terus berharap hanya kepadamu saja, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit beroleh kekuatan dan kesembuhan yang daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.